Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa auladi wa ahli baiti wa zurriyati wa ummati wa nafusu khususan jami' ihwani minal anbiya'il mursalin awliya syuhada'i sholin wa fuqaha'il muhaddisin wal qurra' wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'it tabi'in wa man tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il musannifin al mukhlisin wa nafusu khassa ila hadrati Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-masyhur bi usfuri wa jami' muallimina wa masyayikhina wa masyayina wa nakhusu khasa Ustaz Muhtar Qasim Saleh Maya wa nakhusu Husan Abdul Rasid Abdul Karim bin Abdul Faqih Abdul Wahab bin Abdul Ghafur wa usulihim wa furu'ihim wa nakhusu khususan ila hadrati Sayyidi Syaunal Hadi Syaunal Alim Syaunal Khabir Syaunal Mubin Syaunal Wali Syaunal Hamid Syaunal Qawim Syaunal Hafid Sayyidi Syaunal Mukarram Sayyid Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya wa usulihi wa furu'ihi wa ahwasi wa ahli salsilatihi wal akhidina minhu. Allahumma adana alaina ya Allah min barakatihi wa ulumihi wa karamatihi wa syafaatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Saulillahi lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah bi'aunillah alhamdulillah min nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni lan nabi wa habibin nabi ilaina. Alhamdulillah malam hari ini kita sambung ngaji kitab Mawa'id al-Usfuriyah pada hadis yang kelima. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah, alhamdulillah bisa melaksanakan puasa dan ngaji sebagaimana biasanya. Tapi karena musim pandemi kali ini kita kembali ngaji via jaringan dengan siaran langsung. Selamat datang Beb Alwi Asad, Mas No Surosentiko, Pak dari Kalimantan nonton ya. Haji Rizki, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis. Bahasan bab hadis yang kelima. An Abi Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai Abi Dzar Al-Ghifar. Qala, berkata Abu Dzar Al-Ghifar, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarkan kepadaku. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan, satu perbuatan atau satu amalan, yuqarribuni, yang mendekatkan, yang amalan tersebut mendekatkan kepadaku ilal jannah, menuju surga. Wa yubaiduni, dan menjauhkan kepadaku minan nari, dari neraka. Jadi Abu Dzar Al-Ghifar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pada suatu saat beliau meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan, yang mana dengan amalan tersebut bisa mendekatkan diriku menuju surga dan menjauhkanku dari neraka. Kan enak. Jadi, minta amalan yang bisa bikin dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Kemudian apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala, bersabda, idza amilta sayyi'atan, idza amilta, jika engkau berbuat sayyi'atan, kejelekan, fattabi'ha, maka ikutilah kejelekan tersebut hasanatan, dengan kebaikan. Artinya jika kamu terjatuh dalam perbuatan yang jelek atau yang salah, lanjutkan dengan kebaikan. Jadi Abu Dzar diperintahkan, ini sekaligus juga untuk kita semuanya, jika kita berbuat salah,
maka tutupilah kesalahan itu dengan berbuat kebaikan, atau tutupilah dosa kesalahan tersebut dengan melakukan kebaikan. Qala, berkata Abu Dzar, qultu, aku berkata, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Apakah ucapan la ilaha illallah itu termasuk kebaikan? Mas Budi, Tamulu, Bangko, masuk. Waalaikumsalam. Jadi akhirnya Abu Dzar bertanya, apakah kalau mengucapkan la ilaha illallah itu ya Rasul termasuk suatu kebaikan? Qala, menjawab Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Ia ahsanul hasanat. Sesungguhnya ucapan la ilaha illallah itu adalah kebaikan yang paling baik di antara kebaikan-kebaikan yang lain. Profesor Bambang Kianis, Bib Anis, waalaikumsalam. Wala hadza hikayat. Dan sesuai atau senada dengan hadis ini ada suatu hikayat, suatu kisah. Anna rojulan, sesungguhnya seorang laki-laki kana wakifan. Ada seorang laki-laki sedang wukuf bi Arafatin, di padang Arafah. Jadi ada sebuah kisah diriwayatkan di mana ada seorang laki-laki sedang wukuf di padang Arafah. Wa fi yadihi, dan di dalam tangannya, dalam genggaman laki-laki tersebut, sab'atu ahjarin, ada 7 kerikil, ada 7 batu. Jadi ada seorang laki-laki sedang di Arafah. Dia menggenggam 7 batu, 7 kerikil lah ya. Kalau batu gede banget, 7 kerikil. Salah satu ahjar. Fakot asyhadu, maka sungguh batu-batu tersebut telah menyaksikan, menjadi saksi anni, tentangku, inda Rabbina, di sisi Tuhanku. Bi anni, dengan sesungguhnya aku, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Batu tersebut menyaksikan, memberi kesaksian kepada Allah bahwa sesungguhnya si laki-laki ini sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waalaikumsalam Pak Mul, apa kabar Sitium? Fanama, lantas tidur, faro'a fil manam, laki-laki tersebut tidur, faro'a fil manam, dan dia melihat dalam tidurnya, mimpi berarti ya. Lantas dia tertidur dan beliau mimpi, kama yaro an-naim, sebagaimana orang-orang yang tidur itu melihat dengan jelas gitu. Jadi seakan-akan nyata dalam mimpinya. Kana al-qiyamatu qad qamat. Dia mimpi sesungguhnya kiamat telah datang, telah terjadi. Wa annahu husiba, dan dia laki-laki tersebut telah dihisab. Jadi dia mimpi terjadi kiamat. Waalaikumsalam Pak Mul. Dan dia mimpi telah terjadi kiamat dan dia dihisab. Fawajabat lahun nar, dan dia divonis neraka, diwajibkan untuk masuk neraka. Jadi sudah dihisab, laki-laki tersebut divonis masuk neraka, mungkin karena banyak kejelekannya. Faudatsul malaikat, lantas para malaikat memanggilnya, mengambilnya, nenteng dia. Fazabu bihi ila babin nar, dan membawanya menuju pintu neraka, ditenteng, seret lagi kira-kira gitu, diseret oleh para malaikat, malaikat neraka, malaikat tukang gebuk ya, yang bawa pentungan itu. Waalaikumsalam Umi Melisa. Dibawa orang ini ke pintu neraka. Faidan hajarun min tilkal ahjar, hijrun min tilkal ahjar. Tiba-tiba ada batu tersebut, batu yang digenggamnya waktu di Arafat. Itu ada datang satu batu. Alqa nafsahu ala babin nar, di mana batu tersebut menjatuhkan dirinya atau jatuh di depan pintu neraka. Fajtama'atil malaikat, maka berkumpullah para malaikat, malaikatil azab, para malaikat tukang gebuk, tukang siksa, ala raf'ihi, untuk mengangkat batu tersebut. Lantas para malaikat berkumpul mendekati batu tersebut untuk gotong royong ngangkat batu ini dari pintu neraka. Karena orang ini karena orang ini mau dimasukkan ke neraka, pintunya tertutup oleh sebuah batu, seonggok batu, padahal batu kecil.
tapi menutupi. Dengan kuasa Allah, batu itu mungkin meskipun kecil dia bisa menutup pintu neraka. Walam yutikuhu, tetapi ini tidak kuat mengangkatnya. Jadi bisa Anda bayangkan, batu yang kecil, malaikat itu yang terkenal kuat, ngangkat gunung, katanya kuat. Malaikat itu pernah nawari Rasulullah ngangkat gunung di Taif untuk dilemparkan ke orang-orang Bani Saqif. Tapi ngangkat satu kerikil aja tidak kuat. Ini rahasia kekuatan, kesakralan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena batu ini sudah dibacakan dengan kalimat syahadat ketika orang tersebut sedang tawaf di Arafah, sedang wukuf di Arafah. Tsumma siqa bihi ila babin akhar. Lantas para malaikat itu membawa laki-laki tersebut menuju pintu neraka yang lain. Coba cari pintu yang lain, pintu sini tertutup. Ila babin akhar. Fa idzan alaihi hijrun. Tiba-tiba di depan pintu neraka itu juga ada satu batu akhara yang lain. Ada satu batu yang lain, mintil kal ahjar, dari batu-batu yang 7 tadi. Falam yaqdirul malaikat ala raf'ihi, dan malaikat tidak mampu mampu mengangkat batu tersebut hatta siqo bihi ila sab'ati abwabin nar. Sehingga akhirnya para malaikat ini berkeliling ke 7 pintu neraka, semuanya kayak gitu. Semuanya tertutup oleh sebuah kerikil, sebuah batu, ya, sehingga mereka tidak bisa memasukkan laki-laki ini ke surga, ke neraka. Wa kana ala kulli babin hijrun, dan di setiap pintu neraka itu ada batu mintil kal ahjari, dari batu-batu tersebut. Sumasiqo bihi ila tahtil ars. Lantas malaikat ini membawa orang tersebut di bawah ars, bawah singgasana Allah. Sesampai di ars, di bawah ars, faqalat al malaikat, berkata sang malaikat, Rabbana, duhai Tuhan kami, anta ta'lamu, sesungguhnya engkau mengetahui, bi amri abdiga, dengan urusan hambamu ini. Wa ana la tajidu lahu sabilan, dan aku tidak bisa menemukan untuknya sabilan, jalan ilan nar, menuju neraka. Ya Allah, engkau tahu ada apa dengan hambamu ini, dengan laki-laki, dengan si Udin ini. Taruhlah namanya Udin gitu ya. Ada apa dengan si Udin ini sehingga aku tidak bisa menemukan satu pintu pun dari pintu-pintu neraka yang bisa aku lewati untuk memasukkan hambamu ini, masukkan si Udin ini. Subhanahu wa ta'ala. Faqala, berkata, Ta'ala. Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Abdi, duhai hambaku, asyahid al-ahjar, bukankah engkau telah melihat falam tudoyi haqqoka, yang mana batu-batu tersebut tidak menyia-nyiakan hakmu. Jadi gini ya, Allah berfirman, wahai hambaku, bukankah engkau melihat batu-batu tersebut tidak menyia-nyiakan hakmu? Artinya tidak melupakan. Engkau pernah membacakan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada batu tersebut? Waalaikumsalam, Ibu Sarmila. Dan batu fa'udoyi uwana haqqoka, maka bagaimana mungkin aku menyia-nyiakan hakmu? Wa ana syahidun bisyahadatika, dan aku menjadi saksi tentang syahadatmu. Jadi Allah menyatakan kalau batu aja dia tahu, tidak mau melupakan hakmu, ya, melupakan hakmu untuk masuk surga. Karena man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Batu ini aja tahu hak kamu, maka bagaimana mungkin aku Allah tidak memenuhi hakmu? Karena engkau telah bersaksi bahwa
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga selanjutnya Allah kembali berkata. Allah kembali berkata. Qala, berfirman Allah, adkhiluhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Allah berkata pada para malaikat. Falamma qaraba min babil jinan, lantas ketika sudah sampai di dekat pintu surga. Waalaikumsalam, Mr. Rais Bandung, apa kabar? Masih lockdown? Ketika sampai di pintu surga, idan abwabuha mughallaqatun. Tiba-tiba pintu-pintu surga itu tertutup. Jadi ketika orang ini dibawa menuju surga, ini sudah ganti malaikat. Malaikat urusan bawa ke surga dan ke neraka kan lain-lain. Jadi udah ganti. Sipnya lain lagi, security yang lain. Jadi ketika dibawa sampai ke depan pintu surga, mughallaqatun, ternyata pintu surga juga tertutup. Faja'at syahadatu alla ilaha illallah, lantas datanglah kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu datang, bentuknya seperti apa wallahu a'lam. Yang jelas kalimat syahadat datang. Wa futihat al-abwab, pintu surga kulluha, ya keseluruhan. Fadakhala rajul, lantas masuklah si Udin tersebut ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah. Ini betapa sakralnya kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang wukuf di Arafah, dia memegang kerikil, 7 kerikil, kemudian dia bersaksi dengan kalimat syahadat, otomatis kerikil ini menjadi saksi. Sehingga ketika di mahsyar, kerikil ini akan menjadi saksi bahwa orang ini sudah bersyahadat. Nah, sekarang bagaimana kerikil-kerikil di jalan, ya, kerikil yang ada di jalan-jalan, yang kita pijak menuju jalan-jalan kemaksiatan. Apakah dia juga akan menjadi saksi atas kemaksiatan kita? Nauzubillah wal iyazubillah min dzalik. Oleh karena itu, selalu sesuai dengan hadis ini, melakukan kesalahan atau kejelekan, sambunglah dengan kebaikan. Dan termasuk kebaikan yang paling baik adalah ucapan asyhadu an la ilaha Muhammad Rasulullah. Wahukia, nah ini ada cerita lain lagi. Wahukia dan dihikayatkan atau diceritakan Al-Imamu Az-Zahid, Imam Zahid, Sayyidil Mufti, pimpinan Mufti rahmatullahu alaih. Semoga Allah merahmatinya. An abihi al-Mufti rahmatullahu ta'ala alaih. Riwayat ini dari bapaknya yang Mufti rahmatullah alaih. Jadi ada seorang pimpinan Mufti, namanya Zahid, ya, Imam Az-Zahid. Dia juga anak seorang mantan mufti. Jadi Sayyidul Mufti Ibnu Mufti. Kemudian apa cerita si Al-Mufti Ibnul Mufti ini? Hanya berkata, Inna Musa salawatullah alaih, sesungguhnya Musa alaihissalam naja Rabbahu, bermunajat kepada Tuhannya. Faqala, berkata Musa, Ya Rabb, wahai Tuhanku, khalaqtu khalqan, engkau telah menciptakan makhluk, waru baitahum, dan engkau mendidik mereka atau memelihara mereka, binikmatika, dengan nikmatmu. Ya Allah, engkau telah menciptakan makhluk dan engkau memeliharanya dengan memberi kenikmatan kepada makhluk tersebut, wa rizqika, dan memberikan rizki kepada makhluk tersebut. Thumma taj'aluhum yaumal qiyamah, lantas engkau menjadikan mereka pada hari kiamat finarika, di neraka. Musa itu kan terkenal kalimullah, ya. Namanya kalimullah itu kan sering ngobrol, sering ngobrol sama Allah. Jadi pada suatu ketika Musa curhat sama Allah, ya setengah komplain gitu kan. Musa setengah komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau telah menciptakan makhluk, kemudian engkau didik, engkau pelihara, dengan engkau beri nikmat, engkau kasih rezeki. Pada hari kiamat ada juga yang kau masukkan ke dalam neraka. Nah, itu komplainnya Nabi Musa. Qala
Fa'auhallahu ta'ala ilaih. Lantas Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, kum, berdirilah. Fazro' zar'an, tanamlah biji-bijian. Taruhlah ya Musa, Musa, kau tanam padi atau tanam jagung. Nah, itu kata Allah. Allah mewahyukannya. Fazaro'ahu, lantas Musa menanam biji-bijian tersebut. Wasakohu, jadi Musa tanam, taruhlah padi ya, Musa tanam padi ke sawah, tada sawan tidak sana kan. Wasakohu, dan kemudian Musa menyiramnya. Waqoma alaihi hatta hasodahu, dan dia merawatnya seterusnya sampai memanennya. Wadasahu, ya memanennya. Faqala, berkata Allah lahu kepada Musa, ma fa'alta bisar'ika, wahai Musa, apa yang telah engkau berbuat? Yang telah engkau berbuat dengan tanamanmu. Musa akhirnya ditanya oleh Allah, apa yang telah kau berbuat dengan tanamanmu? Qala, Musa menjawab, qad rafa'tuhu, aku sudah mengangkatnya, memanennya. Aku sudah panen, aku taruh di lumbung, sudah aku taruh di gudang, kata Musa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fama tarakta minhu syai'an, apakah ada di antara biji-bijian yang kau tanam itu yang kau tinggalkan di kebun, yang tidak kau panen? Qala, Musa menjawab, ya Rabbi, ma taraktu, aku tidak tinggalkan illa ma la khairon fihi, kecuali tanaman atau padi yang tidak ada baiknya, tidak ada kebaikannya, atau yang kena puso gitu ya, padi-padi yang kosong. Sama Musa tidak dipanen, dibiarin aja di sawah. Qala Allah, berkata Allah, ya Musa, wahai Musa, fa inni, sesungguhnya aku, adkhilun nar, memasukkan ke neraka, man la khaira fihi, orang-orang yang tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Jadi perintah Allah untuk menanam ini sebenarnya jawaban bagi Musa sendiri. Qala Musa, berkata Musa, man huwa, siapakah orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya, wahai Tuhanku? Qala, Allah menjawab, alladzi yastankifu ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni orang-orang yang enggan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara mendekatkan menuju surga dan cara menjauh dari neraka, yakni dengan setelah berbuat kejelekan lantas segera cepat berbuat kebaikan untuk menutupi dosa-dosa dari kejelekan yang dia perbuat. Dan salah satu kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kebaikan yang paling baik di antara kebaikan-kebaikan yang lain adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu satu kalimat yang sakral, dan dia mutlak kebenarannya, tidak bisa diganggu-gugat. Siapapun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka yang dia ucapkan itu adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Sehingga diriwayatkan bahwa pada suatu saat dalam peperangan ada seorang musuh yang sudah pada posisi terdesak. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lantas oleh sahabat yang lagi nyerang, yang lagi duel dengan dia ini, karena dia tahu orang ini berpura-pura. Kemudian oleh sahabat itu dibunuh juga. Dan Rasulullah SAW sangat murka dengan tindakan sahabat ini. Beliau marah, benar-benar marah. Kenapa engkau bunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kata sahabat ini ada dua riwayat ya. Jadi ada dua riwayat tentang ini, siapa yang membunuhnya. Kata sahabat ini, bukankah dia mengucapkannya dengan kepura-puraan, hanya untuk menyelamatkan diri karena terdesak. Kemudian Rasulullah menjawab, apakah engkau telah membelah dadanya?
sehingga engkau tahu dia berpura-pura. Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, jika aku belah dadanya, apakah aku juga bisa tahu dia pura-pura apa? Kemudian kata Rasulullah, engkau ini aneh. Orang mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak kau percaya. Tetapi jika engkau belah dadanya, hatinya pun engkau tidak tahu. Jadi mana yang bisa kamu jadikan dasar untuk mengambil keputusan? Jadi ucapan bibir tidak tahu benar atau tidak. Benar atau tidaknya kita tidak tahu. Hatinya juga tidak tahu. Mengucapkan la ilaha illallah itu serius apa enggak? Kita juga enggak tahu. Tapi kenapa masih dibunuh juga? Jadi akhirnya sahabat ini menyesal, sangat menyesal. Jamaah rahimakumullah. Muhammadur Rasulullah. Ini sebuah kalimat yang mutlak kebenarannya diucapkan oleh siapapun. Sama kemutlakannya seperti ucapan 1 tambah 1 adalah 2. Jika seorang, Profesor Bambang Kianis menyatakan 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian ada orang lain, ada gelandangan di pinggir pasar Angsodo mengucapkan 1 tambah 1 adalah 2 juga. Maka apakah ucapan gelandangan ini salah? Tentu tidak, tetap benar. Meskipun yang mengucapkan orang yang tidak pernah sekolah sama sekali. 1 tambah 1 tetap 2. Siapapun yang mengucapkan 1 tambah 1 tetap 2. Dan itu benar, mutlak. Oleh karena itu ucapan la ilaha illallah itu dijadikan dikasih kemuliaan menjadi kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga sangat aneh kalau kalimat la ilaha illallah itu yang bisa menjadi telah berbuat dosa puluhan tahun, seumur hidupnya di dosa, kafir, kufur, kemudian dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, otomatis dia menjadi muslim. Nah, seorang yang tadinya kufur bertahun-tahun, dengan sekali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia telah menjadi muslim. Lantas kenapa sekarang ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sambil berziarah kubur, membacakan tahlil la ilaha illallah, kok sampai dicap kufur? Itu kan aneh. Kan paradok aneh, kan nggak lucu. Mestinya dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang kufur bisa menjadi muslim. Nah, jadi tidak mungkin seorang muslim justru menjadi kafir hanya karena ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Bu ya, waalaikumsalam. Jamaah rahimakumullah. Jadi oleh karena itu setiap kejelekan-kejelekan, kesalahan yang kita perbuat, karena kita tidak akan pernah terbebas dari kesalahan. Kita semua adalah manusia-manusia biasa, bukan nabi yang maksum, bukan Rasulullah. Semuanya pasti akan terjatuh dalam perbuatan salah dan dosa. Oleh karena itu, jangan kita biarkan kesalahan-kesalahan ini tetap menjadi sebuah kesalahan yang terang benderang, kecuali dengan kita tutup dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, sekian dulu ngaji kita hari ini ya. Kita lanjut besok pada hadis ke-6, al-hadisus sadis. Hadis ke-6 ini keterangannya lumayan panjang ya. Nanti kalau saya baca lah kelamuan pula. Ini hadis ke-6 mulai dari sini sampai ke sini. Ini kan cukup panjang. Nanti kalau saya baca nanti kemalaman. Besok lagi kita sambung hadis ke-6 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Belajar kita sama-sama ini, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jika sekali lagi jika dan pasti Allah nilai ini sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah amal buat kita semuanya yang ngumpul di sini. Allah nilai ini sebagai sebuah kebaikan, mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita yang masih hidup semuanya,
untuk keluarga kita yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita, guru-guru, sahabat, dan lain-lain yang telah mendahului kita. Semoga dengan kebaikan yang Allah berikan malam ini, yang Allah catat malam ini, mereka semua yang telah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Ustadz Ghosi Pahlevi dari Papua, waalaikumsalam. Masih ingat dulu kita bareng-bareng ngaji kitab ini ya di Maya Ustadz Ghosi. Akhirul kalam, kurang lebih mohon maaf kepada para senior, jika ada salah tolong diingatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.